Teman-teman, selamat pagi. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan lagu pujian Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Teman-teman, selamat pagi. Shalom untuk kita semua.
Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh sekali lagi mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkenan sekali lagi untuk menegur, menguatkan kami melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk boleh mengerti serta melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, film yang dibuat oleh Studio Marvel adalah salah satu film yang paling disukai oleh banyak orang dan salah satu film yang sering ditonton oleh banyak orang. Teman-teman, kita tahu bahwa film-film Marvel itu sering menggunakan CGI atau Computer Generated Imagery. Dan ini salah satu contohnya. Kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dari film Marvel, yaitu sebelum dan sesudah menggunakan CGI. Teman-teman, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sama halnya dengan film-film yang menggunakan CGI. Sebelum mengenal Kristus, hidup kita berpusat pada diri sendiri. Kita hidup sesuai dengan keinginan kita, egonya kita, maunya kita, melakukan apa yang membuat kita senang. Kita hidup sesuai dengan hawa nafsu kita, melakukan perbuatan daging, melukai hati Allah dan menjauhi Allah. Kalau kita hidup berpusat pada diri sendiri, sudah pasti kita tidak suka dekat dengan Allah. Namun teman-teman, setelah mengenal Kristus, seharusnya terjadi perubahan dan ada perbedaan sesudah sama yang sebelum mengenal Kristus. Perbedaan hidup dan perilaku kita dari sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Teman-teman, orang lain itu bisa melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Orang lain bisa menikmati buah pertobatan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya jika kita hidup bagi Kristus dan kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang mematikan keinginan daging kita, mematikan manusia lama kita, dan kita juga terus-menerus menyangkal diri kita, memikul salib. Semuanya itu kita lakukan agar di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, bukan manusia lama kita yang bertata, bukan egonya kita yang memimpin atau mengarahkan kita, melainkan Kristus yang bertata di dalam hidup kita dan mengubah cara hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, cara kita melihat, sudut pandang kita, bahkan emosi kita, karakter kita, itu bisa ditransformasi oleh Tuhan menjadi pribadi yang mau, pribadi yang baru, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan mau. Teman-teman, sehingga ketika kita terus melakukan mematikan daging atau menyalibkan manusia lama kita menyangkal manusia lama kita atau meninggalkan perbuatan daging atau perbuatan dosa, orang lain atau orang di luar sana bisa melihat Kristus nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menyalibkan, meninggalkan dosa kita, manusia lama kita, perbuatan daging kita, orang-orang yang ada di luar sana bisa melihat dan menikmati Kristus yang ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, ada di dalam diri kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita memilih hidup bagi Kristus, hidup berpusat kepada Kristus, memusatkan kepada firman Tuhan, atau kita hidup berpusat pada keinginan daging kita, maunya kita, dan hawa nafsu kita. Dan kita tahu kemana kita setelah meninggal nanti, ke surga atau neraka. Itu pilihan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur ada renungan singkat firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada pagi ini, untuk menyadarkan kami, untuk menegur kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berpusat kepada Kristus,
hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, meninggalkan manusia lama kami, mematikan perbuatan daging, tidak lagi mengikuti hawa nafsu atau ego masing-masing, melainkan kami mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu betul kami lemah, tapi biarlah sekali lagi kami mohon perkenaan Allah Roh Kudus untuk menyertai kami, mendampingi kami, menguatkan kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini, hidup yang berpusat kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Karena kami tahu hidup ini bukan tentang kami, melainkan tentang Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan kabar baik itu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita.